ke 8 yang bagian ya 8A itu udah rekrutmen gitu. Memang saat ini bagi kami meskipun nggak menyadari itu pasti akan sulit. Pasti akan sulit. Jangankan kita memasarkan gitu. Yang sudah ada pun gitu, di PHK atau dirumahkan. Ya, nah kemudian ketika ini yang sudah terjadi adalah seperti halo? Ya, saya ulangi. Untuk 8A itu sulit, tapi bukan berarti tidak menutup satu kemungkinan gitu. Bahwa begini gitu, kalau misalnya di dalam rekrutmen ini atau pemasaran anak-anak yang lulus ini terkendala gitu karena pandemi ini gitu mungkin adalah untuk memasarkan itu mungkin sulit gitu. Tetapi yang terjadi justru malah kebalikan gitu. Industri-industri itu bukan merekrut pegawai-pegawai baru, tetapi justru memberhentikan pegawai-pegawai yang gitu, atau ada yang berhenti total sebagai PHK, ada yang diberhentikan untuk dirumahkan dengan tanda kutip gitu, tidak jelas pan harus kembali lagi bekerja gitu, tanpa harus diberikan gaji bulanan gitu. Nah artinya memang itu adalah kesulitan kita gitu. Tapi ini adalah ketika ini kita lakukan minimal ada semacam deal gitu untuk nanti seandainya gitu kondisi normal gitu apakah anak-anak yang tanda kutip ini adalah semacam sudah diberikan oke, saya pengen anak ini gitu itu sudah ada semacam komitmen gitu bahwa nanti kalau normal anak ini akan kami ambil, minimal komitmen itu sudah ada antara sekolah dengan industrinya. Itu yang untuk yang pertama. Nah, kemudian untuk yang 8B yang di situ adalah halo. Ya, yang halo. 8B yang untuk yang 8B ya, pendampingan itu kan memang kita berharap bahwa dari industri gitu itu bisa langsung datang gitu ke tempat di mana anak itu berwirausaha. Mereka itu kita harapkan tahu persis kondisi yang ada di tempat anak-anak. Tetapi ini pun gitu masih sangat kok karena ada daerah-daerah yang memang tidak boleh memberlakukan lockdown-nya di mana-mana. Ada yang sudah dibuka tetapi dengan tetap di protokol pandemi. Ini silahkan karena ini tidak mengumpulkan lebih dari 5 orang, saya kira itu tidak bermasalah yang ke B. Nah, ke C yang di situ untuk motivasi gitu. Saat ini gitu, semua dana tadi kita desain kalau pelaksanaannya adalah model langsung, jadi offline. Desain. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya, ketika pelaksanaan itu tidak mungkin harus daring gitu. Nah, pasti ada satu perubahan. Nah, perubahan itu baru mau kepada sistem pelaporan. Misalnya daring yang tadi, misalkan yang adalah memberikan motivasi, mengumpulkan anak-anak gitu. Yang tadinya yang dikumpul rencananya hanya 10 karena sesuai dengan dananya misalnya. Kemudian setelah melalui daring gitu, itu bukan hanya 10, bisa beberapa anak, mungkin 20 sampai 30 gitu. Pelaporan itu kita hanya melihat kepada partisipan seperti yang saat ini kita lakukan gitu. Itu kan kelihatan siapa yang ikut berpartisipasi di dalam meeting yang seperti ini gitu. Itu kan terrecord. Nah, record itulah yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa itu lakukan. Nah, kemudian sehingga nanti untuk narasumber yang juga nggak bisa hadir sekolah gitu, mungkin untuk honor dan lain-lain itu kan bisa ditransfer. Nah, model transfernya itu yang bisa kita berikan. Saya kira itu Bapak. Nyambung Pak, SMK 1 Kota Bekasi, Pak Suharyanto. Oh ya, ya silakan Pak Suharyanto. Ya baik Bapak, ini terkait dengan RAB sudah kita buat sesuai dengan yang kemarin
disampaikan oleh pendamping kami, Pak Gandhi, ya. Ah, Kemudian hari ini ah. ada tambahan poin C, Pak. Artinya, Bukan tambahan, Bapak. Pemecahan. halo, Itu, oh, ya, bukan kemarin tambahan. kemarin poin C itu kan belum ada. Betul. Kalau nanti RAB ini kita gunakan yang lama, kemudian implementasinya nanti kita munculkan poin C gitu atau bagaimana Pak maksudnya ini? Enggak, gini, tetap dirubah. Yang apa di situ kan Dari ada awal coba, Pak. uang saku perjalanan dinas biasa. Bunyi. Ya, betul Pak. Ya. Nah, itu kita rubah menjadi poin C. Siap, iya. Poin C. Nah, nilainya itu kurang poin C itu gitu. Sehingga nanti di situ struktur pasti bukan hanya bunyi uang saku tapi isi seperti apa itu kan nggak tahu pemanfaatnya untuk apa itu. Ada yang bisa jawab. Nah, makanya kalau dengan struktur yang sekarang ini kita bisa menjawab ini memberikan motivasi anak-anak itu apakah melalui daring atau melalui dengan struktur pendanaan ada honor untuk narasumber dan untuk konsumsi untuk anak-anak. Baik, intinya berarti kita Saya kira itu ya Pak ya. Intinya berarti kita buat ulang ya Pak ya. Kalau belum ada poin C itu. Betul. Itu dibuat Siap, ulang. Nanti pada saat Bapak Ibu akan dipanggil ke Jakarta. Siap Pak. Oke, Terima kasih, Pak. baik Pak Arianto. Oke, sama-sama. Masih ada lagi? Memang kita sudah mentargetkan Bapak Ibu untuk hari ini jangan terlalu panjang. Hanya targetkan hanya setengah jam, kita sudah jam Dari SMK Bobri 1 Jogja. Halo? Pak, halo. Ya. Ya. Pak Tras, itu Pak Didin Pak, SMK satu Bobri aja. 1. Ya, Oke. Pak, yang poin tadi, ya, yang poin B, itu misalnya nanti industrinya itu tidak sama dengan usaha yang sudah dilakukan oleh anak, itu tidak apa-apa ya Pak? Boleh gitu? Saat pendampingan gitu. Gini, pada saya adalah industri itu memang tidak harus, maksud saya bukan kompetensi kalian, tetapi adalah kita kan sudah bahwa dua lokasi yang kita pilih itu adalah anak-anak yang berusaha kurang lebihnya adalah sama dengan kompetensi kalian yang dia pelajari. Itu yang kita pilih. Sama persis tidak ada gitu. Yang kurang lebih ada relevansinya. Nah, sehingga di dalam pemilihan studinya gitu, yang akan mendampingi gitu, ya kami berharap adalah sesuai dengan kompetensi kalian yang usaha yang sedang digeluti oleh anak yang bersangkutan. Begitu. Oh, ya. Ya, terus ini lulusannya bebas ya Pak ya? Artinya mungkin ada anak yang 2 tahun kemarin udah usaha. Gini, saya kan rambu-rambu di dalam format yang itu rambu gitu. Kita memang mengutamakan yang lulusan 2019-2020 itu yang kita utamakan. Tetapi ketika kalau enggak kita kira-kira ya mempersulit itu tidak ada itu, ya kita boleh menggunakan yang tahun yang sebelumnya. Saya kira itu. Ya, jadi ada tingkatan prioritas Bapak. Iya. Ya Pak. Ya Pak. Kalau tidak saya Bapak ya. Pak Tri. Hal teknis yang dalam. Pak Tri. Halo. Ya, dari Halo Pak Tri dari SMK Model Gorontalo. SMK Model Gorontalo. Iya. RAB-nya MOU-nya sudah ditandatangani Pak Adis, apakah sudah dikirim, boleh di hard copy-nya? Gini. Memang membutuhkan yang awal sekali adalah tanda tangani oleh
kepala sekolah dan TK-nya Pak Saryadi. Itu yang utama. Ya. Karena itulah untuk proses lebih awal. Nah, nanti yang penandatanganan yang aksi dari Dinas Pendidikan Provinsi gitu. Itu tidak desak, itu nanti bisa saja dibawa pada saat Bapak Ibu dipanggil ke Jakarta. Gimana Pak?